Ketika membahas kisah penyaliban Yesus Kristus, penting bagi kita untuk memahami konteks Al-Quran dan Alkitab. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah sosok yang disalib, sementara dalam Islam, ada pandangan bahwa yang disalib bukanlah Yesus, tetapi Yudas Iskariot yang diserupakan dengan Yesus. Pandangan bahwa yang ditangkap dan disalib bukanlah Yesus melainkan Yudas, juga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan menarik mengenai penyangkalan Petrus, dan makna sebenarnya di baliknya. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bukti dan argumentasi yang mendukung pandangan bahwa yang disalib bukan Yesus. Pertama-tama, mari kita lihat kutipan-kutipan dari Al-Quran yang berkaitan dengan penyaliban Yesus. Ayat yang sering dikutip adalah surat An-Nisa 157 yang menyatakan ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah." Padahal mereka itu tidak membunuhnya, dan tidak menyalibnya. Mereka disamarkan oleh Allah, sehingga mereka mengira orang yang disalib adalah Yesus. Surat Ali Imran 55 menyatakan, bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Ini menunjukkan, bahwa Nabi Isa tidak mati, melainkan diangkat oleh Allah. Jika Nabi Isa telah diangkat oleh Allah, maka tidak mungkin beliau mengalami penyaliban dan kematian. Surat Al-Maidah 117 mengungkapkan, bahwa Nabi Isa akan menjadi saksi atas umatnya di hari kiamat. Jika Nabi Isa telah mati, tidak mungkin beliau dapat menjadi saksi di hari kiamat. Oleh karena itu, ini menjadi bukti bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, dan tidak disalib. Surat Maryam 33, Nabi Isa sendiri menyatakan, bahwa Allah telah memberkati beliau dimanapun beliau berada. Ini menunjukkan, bahwa Nabi Isa tidak mengalami kematian melalui penyiksaan atau penyaliban. Hal ini juga bukan berarti bahwa Nabi Isa takut mati, karena ini adalah bagian dari rencana Allah. Dengan merujuk pada bukti-bukti tersebut dalam Al-Quran, kita dapat menyimpulkan, bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Peristiwa penyaliban dan kematian tersebut, adalah rekayasa Allah untuk menyelamatkan Nabi Isa, sedangkan yang disalib adalah orang yang telah diserupakan dengan Yesus. Ini sejalan dengan pandangan Islam, bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah, dan akan kembali pada akhir zaman sebagai tanda kebesarannya. Selanjutnya, kutipan teks-teks Al-Quran menyatakan, bahwa Hawariyin atau murid-murid Nabi Isa, adalah orang-orang yang beriman, taat, dan setia kepada Nabi Isa. Surat Al-Imran 52, maka ketika Isa merasakan kekafiran dari mereka, ia berkata, "Siapakah yang menjadi penolongku kepada Allah?" Para pengikutnya menjawab, "Kami adalah penolong-penolong Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Surat As-Saff 14, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada murid-muridnya, siapakah yang menjadi penolong-penolong Allah?" Murid-muridnya menjawab, "Kami adalah penolong-penolong Allah." Maka segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan tidak beriman. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman melawan musuh-musuh mereka, lalu mereka mendapat keunggulan. Selain kutipan Al-Quran, terdapat pula hadits yang memberikan indikasi bahwa orang yang disalib bukanlah Nabi Isa, melainkan salah seorang muridnya yang bersedia untuk diserupakan dengan Nabi Isa. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Muhammad menyampaikan, seorang lelaki dari Bani Israel yang banyak dosanya, pernah berjumpa dengan Isa bin Maryam dan berkata kepadanya, "Aku telah melakukan banyak dosa, adakah penyesalanku bisa diterima?" Kemudian Isa bin Maryam bertanya kepadanya, "Apakah engkau memiliki iman?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Isa berkata, "Pergilah, dan berbuat dosa semaumu." Lalu, lelaki tersebut bertemu dengan Isa bin Maryam lagi, dan kali ini ia mengatakan, "Aku telah memiliki iman." Isa bin Maryam berkata kepadanya, "Pergilah, dan berbuat kebajikan sebanyak yang engkau bisa." Setelah itu, lelaki tersebut kembali bertemu dengan Isa bin Maryam, dan membawa bersamanya sepotong roti. Ia berkata, "Roti ini adalah pengorbanan hidupku untukmu." Isa bin Maryam pun menyatakan, "Engkau tidak akan bisa menjadi pengorbanan hidupku, tetapi pengorbanan hidupmu untukku adalah sah." Kemudian, lelaki tersebut disalib seperti yang diharapkannya. Terhadap penjelasan ini, orang Kristen biasanya menyangkal dengan mengatakan, bahwa kematian Yudas dijelaskan dalam Matius 27 ayat 5 yang berbunyi, "Maka ia pun melemparkan uang perak itu dan menggantung diri." Ayat ini dipakai sebagai bukti, bahwa Yudas matinya tidak disalib, tetapi gantung diri, dengan kata lain yang disalib itu adalah Yesus. Namun, bantahan ini bertentangan dengan ayat Bible lainnya seperti dalam Kisah Rasul 1 ayat 18 disebutkan, bahwa kematian Yudas bukan karena gantung diri, tetapi karena jatuh tertelungkup.
Jadi, ada kemungkinan ayat-ayat Injil sudah ditambah-tambahi, karena tidak mungkin ada dua versi atas kematian seseorang. Selain itu, ada catatan yang dapat dipercaya sampai kepada Ibnu Abbas. Ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, beliau bertemu dengan 12 orang lelaki Hawariyin. Kemudian Isa bertanya, siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku, yang kemudian akan mati menggantikan aku, dan mendapatkan tempat di surga dengan derajat yang sama seperti diriku? Lalu seorang pemuda yang paling muda di antara mereka berdiri dan berkata, saya. Nabi Isa malah menyuruhnya untuk duduk. Nabi Isa mengulangi tawarannya, dan pemuda itu mengangkat tangan lagi dan berkata, saya. Namun, Nabi Isa tetap memerintahkannya untuk duduk lagi. Pada yang ketiga kalinya, pemuda tersebut mengangkat tangan dan berkata, saya. Lalu Isa berkata, baiklah, kamu yang terpilih. Berdasarkan kutipan Al-Quran yang menyatakan bahwa murid-murid Nabi Isa adalah orang-orang yang beriman dan setia, serta hadits yang menunjukkan bahwa orang yang disalib adalah salah seorang murid Nabi Isa yang bersedia untuk diserupakan dengan beliau, kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang dibunuh dan disalib bukanlah Nabi Isa, dan bukan seorang pengkhianat. Bahkan Ibnu Jarir at-Tabari menyebutkan, yang diserupakan dengan Nabi Isa, adalah semua orang Hawariyin muridnya Isa. Ketika orang Yahudi yang mengepung rumah itu menangkap mereka, Yahudi itu kebingungan dan mengatakan, kalian telah menyihir kami. Argumen ini menguatkan pandangan, bahwa identitas sebenarnya dari orang yang disalib masih diperdebatkan, dan ada kemungkinan, bahwa orang itu adalah Yudas, salah seorang murid Nabi Isa yang paling muda, paling setia, dan paling tinggi derajatnya, bukan seorang pengkhianat seperti yang banyak disalahpahami. Sebagai alat argumentasi dalam membahas peran Yudas Iskariot dalam peristiwa penangkapan Yesus, terdapat beberapa teks dalam Bible yang secara implisit mendukung pandangan bahwa Yudas bukanlah seorang pengkhianat, melainkan seorang yang terbesar di antara murid-murid Yesus. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 27, Yesus memberikan sepotong roti yang telah dicelupkan kepada Yudas Iskariot saat perjamuan terakhir. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yudas memiliki peran penting dalam rencana keselamatan yang lebih besar. Nama keluarga Yudas, yaitu Iskariot, dikaitkan dengan daerah asalnya, yaitu Kriot. Beberapa penafsir menganggap hal ini sebagai indikasi bahwa Yudas memiliki status atau pengaruh yang lebih tinggi daripada murid-murid lainnya. Beberapa pendapat mengemukakan bahwa peran Yudas dalam penyerahan Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan yang lebih besar. Menurut pandangan ini, tindakan pengkhianatan Yudas sebenarnya diperlukan untuk memenuhi ramalan dan memungkinkan pengorbanan Yesus bagi keselamatan umat manusia. Sebuah argumen yang dapat diajukan adalah bahwa perubahan wajah Yudas yang menyerupai Yesus saat penangkapan menyebabkan orang-orang salah mengira bahwa yang ditangkap adalah Yesus. Injil Lukas 22 ayat 47-48, ketika Yudas datang untuk menyerahkan Yesus, ia memberikan tanda kepada orang banyak dengan mencium Yesus. Tindakan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk membingungkan orang-orang dan menyebabkan mereka mengira bahwa yang ditangkap adalah Yesus. Lalu dalam Injil Markus 14 ayat 43 disebutkan bahwa Yudas datang bersama dengan sekelompok orang dari pihak kepala imam dan petugas di Bait Allah. Kehadiran mereka mungkin dimaksudkan untuk memastikan bahwa orang-orang yang menangkap Yudas mengira bahwa yang ditangkap adalah Yesus. Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut dalam Bible, dapat disimpulkan bahwa yang ditangkap pada saat penangkapan adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus. Kemudian, kita akan melihat dialog antara orang-orang Yahudi dengan Petrus, salah seorang Hawariyin, yang juga menjadi bukti bahwa yang disalib bukanlah Yesus, melainkan Yudas Iskariot. Setelah penangkapan, Petrus dihadapkan pada situasi yang sulit. Orang-orang Yahudi yang mengenal Petrus mulai mencurigainya sebagai salah satu murid Yesus. Mereka merasa yakin bahwa Petrus memiliki keterkaitan erat dengan orang yang diadili dan merupakan bagian dari pengikutnya. Yahudi 1, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Petrus, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Yahudi 2, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Petrus, aku tidak kenal orang itu. Yahudi 3, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Petrus, aku tidak kenal orang itu. Dalam dialog tersebut, kata itu merujuk kepada seseorang yang sedang diadili, yang orang-orang Yahudi pikir adalah Yesus. Namun, Petrus dengan tegas menyangkal semua dakwaan tersebut. Pertama, ketika Yahudi 1 mengatakan bahwa Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus, Petrus menyangkal dengan berkata bahwa ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Yahudi 1.
Ini menunjukkan bahwa Petrus tidak bisa memahami jika orang yang sedang diadili adalah Yesus, dan tidak mengenal orang yang dimaksud oleh Yahudi 1. Kemudian, Yahudi 2 mendakwa bahwa orang yang disidang bersama-sama dengan Yesus adalah Petrus. Namun, Petrus dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa ia tidak kenal orang tersebut. Dalam dakwaan yang ketiga, Yahudi 3 menyebutkan bahwa Petrus pasti juga salah seorang dari murid-murid Yesus. Namun, Petrus tetap menyangkal dengan mengatakan bahwa ia tidak kenal orang yang dimaksud. Dari dialog ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Petrus menyangkal pengetahuannya tentang orang yang sedang diadili. Jika kita berasumsi bahwa orang yang sedang diadili adalah benar-benar Yesus, maka Petrus tidak mungkin menolak mengakui bahwa ia mengenal Yesus, atau bahwa ia adalah salah seorang murid Yesus. Namun, jika kita mempertimbangkan bahwa yang sedang diadili bukanlah Yesus, melainkan seseorang yang diserupakan dengan Yesus, maka penyangkalan Petrus dapat dipahami sebagai penolakan untuk mengakui keterlibatannya dengan orang yang sedang disidang, yaitu Yudas. Hal ini juga sejalan dengan karakter Petrus yang pemberani dan heroik, yang telah terbukti saat ia mempertahankan Yesus dengan pedangnya, dan berhasil memotong telinga salah seorang dari pasukan yang bernama Malchus. Tindakan Petrus yang teguh dalam membela Yesus menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat dan setia terhadap guru dan ajarannya. Selain itu, Petrus juga dengan ikhlas menggembalakan domba-domba milik Yesus, yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang dapat dipercaya. Dengan demikian, dari dialog penyangkalan Petrus ini, kita dapat melihat bukti yang mendukung bahwa yang disalib bukanlah Yesus. Berdasarkan penelusuran dan analisis terhadap teks-teks Al-Quran dan Bible, serta mempertimbangkan konteks sejarah dan keterangan dari beberapa sumber sejarah, dapatlah diambil beberapa kesimpulan yang menarik terkait dengan identitas orang yang disalib dan implikasinya. Murid-murid Nabi Isa, termasuk Yudas Iskariot, umumnya dijelaskan sebagai orang-orang yang beriman, taat, dan setia kepada Nabi Isa, bukan seorang pengkhianat. Dalam peristiwa penangkapan dan pengadilan, Petrus salah seorang murid Yesus, mengetahui bahwa orang yang ditangkap dan diadili bukanlah Yesus, melainkan temannya Yudas yang telah diserupakan dengan Yesus. Penyangkalan Petrus terhadap dakwaan orang-orang Yahudi, menunjukkan adanya suatu kebingungan dan ketidaktahuan terhadap orang yang disidang. Hal ini memperkuat dugaan bahwa orang yang disidang bukanlah Yesus, melainkan Yudas yang diserupakan dengan Yesus. Dalam konteks perbedaan keyakinan antara Islam dan Kristen, penemuan ini menunjukkan perbedaan interpretasi dan penafsiran terhadap peristiwa penyaliban. Namun, penting untuk menjaga dialog dan saling menghormati dalam menjelaskan perbedaan keyakinan ini.